Dari fluktuasi kuantum itu bisa memunculkan alam semesta dari keadaan vakum tanpa memerlukan penyebab klasik berupa uh, entitas supranatural dan lain sebagainya. Karena Ya. hukum-hukum fisika di level kuantum mengizinkan hal itu terjadi gitu. Kalau kita bicara dalam konteks alam semesta ya, hal-hal yang bisa kita observasi, sains kan sudah dibuktikan secara historis bahwa dia terus berkembang. Jadi tidak menutup kemungkinan pertanyaan-pertanyaan kita soal alam semesta dan lain sebagainya itu kemungkinan besar bisa terjawab di masa depan nanti ketika ilmu pengetahuan kita berkembang, terus teknologi juga berkembang. Tapi memang ada beberapa pertanyaan yang sifatnya eksistensialis yang mungkin di luar ranah sains, yang itu yang tidak bisa dijamah oleh sains gitu. Tapi lagi-lagi teori yang ada pun masih sifatnya tentatif. Siap. Jadi tidak ada kebenaran mutlak dalam sains gitu. Hai, gue Darren, and welcome to Opportunity Cost, a podcast where we explore philosophy, politics, life, and everything in between. Enjoy! Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Gue sangat senang karena hari ini gue kedatangan seseorang yang menurut gue secara formal seseorang yang lulus dari jurusan science dan mungkin adalah seseorang yang sangat atau at least cukup kompeten untuk bisa ditanya-tanyain banyak hal yang berkaitan dengan Tuhan, ilmu pengetahuan dan juga sains. Bang Muin, selamat datang di channel ini. Okay, thank you so much for having me. Thank you, thank you. Kita sebenarnya udah janjian beberapa kali ya, cuman belum kesampaian. Dan kayaknya ini yang paling final untuk kita bisa ngobrol bareng. Jadi thank you bang. Aku kemarin sempat sewaktu mau mengundang abang, idenya adalah karena selama ini kan aku kalau ngomongin filosofi dan atau mungkin lebih closer ngomongin soal Tuhan, aku selalu ngobrol dengan orang-orang yang latar belakangnya tuh filsafat, bukan science. Nah sekarang aku punya ada Bang Muin nih yang memang menempuh pendidikan kalau nggak salah S1 dan S2-nya bener-bener sains juga dan sekarang juga lagi bikin konten gitu yang banyak berhaluan kembali lagi kepada ilmu pasti gitu. Jadi untuk orang-orang yang belum kenal Bang Muin bisa nggak kenalin diri dulu backgroundnya seperti apa, pendidikannya apa dan sekarang konten apa yang lagi dibuat? Oke, nama saya Abdul Muin Banyal. Teman-teman biasanya panggil saya Muin. Um, dan saya S1-nya fisika murni, konsentrasi di General Theory of Relativity, Albert Einstein. Kemudian di S2 saya ambil pendidikan sains di University of Minnesota, Amerika. Dan saat ini saya ya di tengah kesibukan aktivitas di dunia nyata ya, saya juga buat konten-konten sains di YouTube. Nama Ya, channelnya ya Bawa Pohon Sains gitu. ya. Dan untuk bisa tertarik sama sains itu bukan sesuatu yang mudah apalagi sering ditemui, Bang. Mayoritas teman-temanku bahkan yang anak-anak IPA, aku juga SMA-nya IPA, itu nggak ada tuh yang pada akhirnya ngambil sains tuh nggak terlalu banyak. Dan mungkin di saat di saat kita disuruh misalnya kayak look back in retrospect, banyak juga yang akan mengatakan sebenarnya gue nggak se-enjoy itu sih belajar IPA gitu, cuman mau nggak mau. Nah tapi apa yang pada akhirnya melatari Bang Muin untuk bisa senang jatuh cinta dengan sains? Iya, sama juga sih sebenarnya. Saya dulu IPA, tapi saya masuk jurusan fisika, itu Hmm. sebenarnya accident sih. Hmm. Disuruh sama om saya gitu. Karena di daerah saya kekurangan banyak guru-guru fisika, makanya saya disuruh untuk ambil jurusan fisika kan. Hmm. Dengan harapan kedepannya saya bisa jadi guru fisika gitu. Jadi pas masuk di kampus itu ya biasa-biasa saja. Bahkan banyak sekali nilai-nilai fisika saya itu bukan fisika sih, matematika dasar saya itu error ya Iya. pas semester awal kuliah tuh. Tapi kemudian saya di situ belajar keras karena ada lingkungan yang mensupport saya untuk belajar sains lebih dalam kan. Salah Ya. satunya itu adalah Bawa Pohon Sains gitu. Bawa Pohon Sains itu adalah komunitas yang didirikan oleh beberapa senior saya angkatan 2009 dan di situ mereka mengajari banyak hal ya tentang fisika ya. Jadi motivasi saya untuk belajar lebih dalam tentang fisika, awalnya kan saya tidak tertarik sama fisika, tapi ketika masuk kampus dan kita dulu ikut pengkaderan ya, Hmm. pengkaderan ini di jurusan fisika dulu, dan ketika masuk di himpunan mahasiswa fisika,
saya melihat beberapa senior yang membuat eksperimen sederhana kayak membuat bom, meledakkan bom di pelataran kampus kami itu. Dan dari situ saya mulai tertarik untuk belajar lebih dalam mengenai sains dengan Hmm. senior-senior tadi kan. Dan itu Ya, juga alasan kenapa saya masuk himpunan gitu. Karena pada saat itu himpunan yang dibentuk di kampus itu pengkaderannya agak keras ya. ya, Jadi satu-satunya alasan saya masuk himpunan itu karena pengen belajar sains lebih dalam dari senior-senior ini. Jadi itulah alasan kenapa saya tertarik lebih dalam untuk belajar sains gitu. ya. Karena Thank you, dari Bang. eksperimennya sebenarnya. Ya, Iya. Kan sains itu ada sifat apa teoritisnya, ada juga sifat eksperimentalnya gitu, di mana dia dipraktekkan di dunia nyata. Sepertinya sekarang banyak konten yang Bang Muin produce itu tuh sifatnya dia mentackle issues yang berkaitan dengan sains di ranah ide gitu. Dan banyak konten yang Bang Muin kemuka atau yang Bang Muin upload itu berkaitan dengan beberapa oknum agama tertentu yang seakan-akan tuh melakukan cocok logi dengan sains. Nah ini kan sebetulnya teritori yang nggak selalu friendly, bahkan bisa cenderung hostile. Kita tahu bagaimana di Indonesia kalau ada pemuka agama yang diserang, baik mereka benar atau salah, biasanya tuh fansnya akan langsung bereaksi. Nah lantas kenapa Bang Muin pada akhirnya uh, memutuskan I'm gonna take my time untuk tackle these people yang sebetulnya belum tentu membuat argumen yang benar dan patut ditanggepin juga gitu Bang. iya, interesting. Jadi sedikit konteks ya, waktu kuliah S2 itu saya ada mata kuliah saya itu yang namanya Science Secondary Method ya. Dan di Hmm. mata kuliah itu mata kuliah itu mata kuliah wajib yang saya ambil selama 3 semester berturut-turut. Dan di situ tuh saya belajar tentang bagaimana mengidentifikasi miskonsepsi yang dimiliki siswa terhadap sains dan bagaimana caranya kita bisa menjelaskan konsep sains yang benar kepada siswa-siswa kita kan. Ya. Nah, pertanyaannya muncul adalah, nah, apa hubungannya dengan tokoh agama dan para influencer gitu? Nah, itu dia masalahnya. Saya melihat bahwa di negara kita ini kan rata-rata orang di negeri ini sangat menghargai dan menghormati tokoh-tokoh agama kan, which is tidak ada masalah dengan hal itu gitu. Tapi dengan rasa hormat yang begitu besar serta asumsi bahwa semua yang dikatakan oleh pemuka agama itu pasti benar, karena mereka ya quote unquote dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi ya. Maka Hmm. orang-orang maka ketika mereka membuat klaim, orang-orang itu cenderung menerima apapun yang disampaikan oleh tokoh agama tanpa mau memfilter ataupun berusaha untuk memverifikasinya. Nah, kalau misalnya ada orang tua yang menghadiri ceramah tersebut atau misalnya nonton ceramah yang mereka sampaikan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama ini di YouTube atau media sosial lainnya, kemudian mengajarkan itu pada anaknya bahwa orang pertama yang menemukan atom itu adalah Jabir bin Hayyan, bukan John Dalton, atau isotop besi yang paling stabil itu adalah Ferrum 57, bukan Ferrum 58. Kemudian mereka juga mengklaim bahwa Big Bang, black hole, beserta fenomena alam lainnya itu sudah dimention ribuan tahun yang lalu di kitab suci mereka. Iya, sangat disayangkan juga sih. Ya nggak masalah sih, selama penjelasan sains mereka itu benar, ya harusnya kita fair-fair juga kan, mengakui bahwa itu Ya. benar gitu. Tapi problemnya itu sudah cocokologi, terus penjelasan sainsnya itu ngawur kan, itu yang jadi Ya. masalah. Jadi uh, bagi saya ketika ajaran ini maksudnya klaim-klaim seperti ini diajarkan kepada siswa-siswa, kemudian siswa ini berangkat ke sekolah dengan pengetahuan awal yang sudah salah tadi, dan ketika mereka diberikan pengetahuan yang benar oleh misalnya guru-guru sains mereka, eh tapi kayaknya guru-guru sains di Indonesia itu rata-rata ujung-ujungnya ke situ juga ya. Hmm. Tapi ya kalau kita lihat misalnya mereka dibenturkan dengan informasi yang bertentangan, saya yakin dan percaya mereka itu justru lebih memilih untuk percaya pada tokoh-tokoh agama ketimbang uh, praktisi sains kan. Karena mereka sangat ya, menghargai dan menghormati tokoh-tokoh agama. Jadi karena label tadi bahwa ulama ataupun tokoh-tokoh agama itu dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi ya, ya mereka take it for granted gitu. Hmm. Jadi menerima begitu saja. Nah ini yang Ya. kalau dibiarkan lama-kelamaan masyarakat kita ini semua akan mengidap yang namanya disonansi kognitif. Jadi dari awal mereka didoktrin konsep A, kemudian ketika mereka mengetahui bahwa ada konsep B,
yang bertentangan dengan konsep A-nya mereka, ya maka mereka itu akan cenderung mempertahankan pengetahuan mereka tentang A dengan Hmm. mencari pembenaran berupa ya misalnya kata Bang Coki Pardede akrobat logika gitu. Ya. Nah, inilah yang ditulis dalam bukunya siapa Tom Nichols ya, The Death of Expertise, bahwasanya kita itu cenderung mencari informasi yang relevan dengan keyakinan kita dan mengabaikan yang bertentangan. Hmm. Karena kenapa ya? Karena kita sudah dibombardir terus-menerus dengan informasi yang salah. Hmm. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa penelitian itu menunjukkan bahwa informasi yang salah kalau terus-menerus diulang-ulang, apalagi oleh tokoh-tokoh yang punya otoritas tertentu misalnya, itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan Hmm. penelitian yang sama di psikologi bilang bahwa untuk mengubah persepsi yang keliru tadi itu butuh effort yang sangat sangat luar biasa, bahkan terkesan apa ya, kita dianggap ngawur gitu. Ya. Jadi saya mengambil jalan itu dengan cara mengubah miskonsepsi itu uh, atau mengklarifikasi pernyataan-pernyataan mereka yang salah dengan konsekuensi ya mungkin dibenci oleh banyak orang gitu. Ya. Tapi demi Ya. pendidikan sains kita harus siap untuk menerima konsekuensinya kan. Betul, Bang. Betul. Thank you. Um, aku pengen kita coba dive lebih dalam dengan science dan how we can know things gitu. Satu waktu aku pernah berdebat dengan seseorang. Ini kayak nggak bukan debat formal ya. Kita lagi nongkrong gitu di satu perkumpulan. Terus habis itu aku lagi pokoknya kita tiba-tiba ngomongin soal Tuhan dan keberadaan Tuhan gitu. Dan beliau adalah seorang saintis. Saintis itu bukan ilmuwan, tapi seseorang yang menganut paham saintisme yang beranggapan bahwa satu-satunya cara bagi kita bisa menemukan kebenaran adalah pertama melalui pengamatan empiris dan melalui eksperimen. Nah, apa pandangan Bang Muin soal pandangan itu? Soal scientism ya gitu. Yes. Oke, kalau kalau dia dikatakan bahwa hanya untuk mendapatkan pengetahuan itu hanya melalui sains ya bagi saya itu pendapat yang cukup ekstrim ya karena faktanya ya ada berbagai pengetahuan yang lain yang bisa kita peroleh tidak melalui pengamatan empiris kan kayak Ya. misalnya filsafat, logika dan lain sebagainya kan. Jadi saya maksudnya dalam titik tertentu saya sepakat bahwa sains memang memberikan kita pengetahuan, tapi bukan satu-satunya gitu. Ada Hmm. pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita peroleh dari hal-hal lain kayak filsafat. Masalah moralitas itu juga tidak tidak dibahas cukup detail dalam sains juga kan. Hmm. Jadi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dibuktikan di dalam sains gitu yang Ya. mungkin misalnya filsafat kan jauh dengan sains juga kan meskipun berhubungan tapi uh, ya cara memperoleh pengetahuannya ya bisa melalui jalur itu kan ada dua Ya. itu kan untuk mengetahui jalur rasionalisme sama empirisme kan. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan secara ekstrim bahwa hanya sains satu-satunya yang bisa memberikan kita pengetahuan saya pikir ya itu tidak benar juga sih, tapi Ya. bukan berarti semua klaim yang tidak bisa dibuktikan itu kita kita terima kan Ya. karena uh, ya sains tetap butuh validasi gitu, Hmm. validasi bukti empiris kayak misalnya orang mengklaim bahwa dia melihat hantu di sebuah rumah misalnya, bagaimana cara membuktikan itu? Ya. Tidak bisa kan. atau Ya. misalnya atau misalnya dalam arti kalau misalnya sains belum bisa menjelaskan sesuatu lantas kita mengatakan bahwa oh ada hal-hal tertentu yang tidak kita ketahui misalnya, ya gimana ya. Ya. Sementara sains butuh validasi kan, gitu. Ya. Betul, Bang. Aku cukup setuju dengan itu, of course, karena aku bukan seseorang yang jago sains juga ya. Aku lebih banyak diving into philosophy, dan aku memang merasa bahwa ada banyak avenues lain in which we can discover truths gitu. Nah, karena kita sekarang tampaknya udah berada di same page ya, Bang. Apakah Bang Muin merasa bahwa sains di masa depan nanti akan bisa menjawab semua pertanyaan kita? Soal Let's say soal alam semesta, soal bagi how it all got here gitu. ya kalau kita bicara dalam konteks alam semesta ya hal-hal yang bisa kita observasi itu sains kan sudah dibuktikan secara historis bahwa dia terus berkembang. Ada Hmm. fenomena yang dulunya dianggap kayaknya ini mustahil nih, tapi saat ini Hmm. sudah dibuktikan kebenarannya oleh sains kan. Jadi tidak menutup kemungkinan
pertanyaan-pertanyaan kita soal alam semesta dan lain sebagainya, itu kemungkinan besar bisa terjawab di masa depan nanti. Ketika ilmu pengetahuan kita berkembang, terus teknologi juga berkembang, maka ya tidak bisa dipungkiri itu, bahwa akan terjawab pertanyaan-pertanyaan itu kan. Tapi memang ada beberapa pertanyaan yang sifatnya eksistensialis yang mungkin di luar ranah sains, yang itu yang tidak bisa dijawab oleh sains gitu. Ya, ya. Kayak misalnya fenomena Pertanyaan, supranatural. ya, Oh, sorry, lanjut. Oke, jadi enggak apa-apa, itu menarik tadi soal fenomena supernatural. Jadi artinya eh sains itu memang mendasarkan dirinya kepada the physical world, betul kan ya? Kepada dunia dunia jasmani kita saat ini. Sehingga artinya sains itu memiliki batasan terkait seberapa jauh dia bisa venture dan mencari kebenaran, dan batasan itu adalah kepada physical world itu sendiri. Jadi, does that mean sains itu sebetulnya bukan tool yang tepat untuk bisa mengatakan yang supernatural ada atau tidak? Apakah itu cukup akurat untuk mengatakan seperti itu? Iya, karena memang sains tidak punya tools saat ini untuk membuktikan keberadaan fenomena supranatural atau ya, hal-hal supranatural. Ya, sains membatasi dirinya pada hal-hal yang bisa diobservasi saja. Sains hmm, itu terbatas bukan karena apa-apa, tapi dia lebih membatasi dirinya sendiri. ya, Dia terbatas karena dia membatasi dirinya sendiri. Jadi ya, kalau kita mau menjelaskan fenomena supranatural dengan sains ya itu ngaco, malah hmm, ngawur jadinya kan. ya, Jadi baiknya kita menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau kita bicara tentang spiritualitas, mungkin itu ranahnya filsafat ataupun misalnya agama dan lain sebagainya kan. Tapi kalau kita bicara hal-hal yang bisa kita observasi, kita amati, ya, atau kita hitung secara matematis, ya kita bahas sains sebenarnya. Ya, baik bang. Narasi yang beredar belakangan ini, mungkin nggak tahu dari semenjak kapan ya, cuman mungkin aku taunya dari tahun 2010-an, adalah bahwa iman dan sains itu adalah dua hal yang mutually exclusive. Jadi mereka itu pasti berlawanan, by nature pasti berlawanan. Apakah menurut Bang Muin emang kayak gitu? Um, iya, bagi saya kalau saya lihat dari perspektif sains, sains doesn't care about religion. hmm, Dia tidak peduli pada agama gitu. Kalau agama mungkin butuh sains untuk biasanya meminimalisir mitos-mitos ya mengatasnamakan agama kan. hmm, Tapi sains sendiri tidak peduli sama agama. hmm, Jadi karena pada dasarnya metodologi metodologi dasarnya itu sudah beda kan. Sains berbicara tentang hal-hal yang bisa kita observasi, kita amati uh, berdasarkan eksperimen dan lain sebagainya. Sementara agama lebih ke keyakinan gitu. Mungkin kita berbeda hmm, dalam hal ini ya, tapi ya, secara sains memang seperti itu, Bang. ya, ya, Selalu berbeda. Bagaimana caranya membuktikan apa misalnya fenomena supranatural, hantu, setan, malaikat dan lain sebagainya dengan hmm, metode sains? Itu kalau ada yang bisa membuktikan itu ya namanya gila. Kalau kalau misalnya kita bisa membuktikan itu ya bukan ranah lagi apa kalau kita berhasil membuktikan malaikat, setan, iblis dan lain sebagainya itu bukan lagi masuk ke wilayah spiritual tapi sudah masuk ke sains gitu, ya, ya kan? ya, Makanya dalam betul, Islam itu disebut rukun iman kan. ya, Anda beriman bukan rukun bukti gitu. Ya, ya betul, betul. Em, Tadi menarik, Bang Muin sempat mengatakan kalau kita bisa membuktikan keberadaan malaikat, iblis dan setan itu artinya sudah bukan masuk ranah spiritual tapi ranah sains. Itu maksudnya gimana, Bang? Ya kan sudah bisa diobservasi kan. Kan sains itu hmm, berbicara tentang hal-hal yang bisa kita amati, bisa kita ukur. hmm, Dampaknya seperti apa. Kayak gravitasi kita hmm, bisa tahu karena dampaknya kan. Ada benda hmm, jatuh kita bisa lihat gitu. Meskipun hmm, kita nggak bisa lihat langsung gravitasi itu seperti apa, tapi kita tahu dampaknya tarikan gravitasi itu seperti apa. ya, Tapi kalau misalnya iblis, setan atau malaikat, bagaimana cara membuktikan mereka gitu? Seandainya kalau hmm, mereka tersusun dari partikel-partikel fundamental, misalnya hmm, elektron, proton atau neutron misalnya, atau misalnya di model standar fisika partikel saat ini, ya mungkin kita punya bisa bisa membuat alat untuk mendeteksi keberadaan mereka gitu. Kayak ya, misalnya God partikel kan, partikel Higgs sebenarnya bukan God juga sih sebenarnya, tapi hmm, God damn partikel, partikel terkutuk, tapi disebut hmm, disebut saja supaya demi alasan komersial gitu. ya, Ya, kalau misalnya malaikat, hantu dan lain sebagainya itu
tersusun dari partikel-partikel elementer ini, ya bisa kita deteksi. Kita Hmm. bisa ukur keberadaan mereka gitu. Tapi Ya. faktanya kan kita nggak tahu apa penyusun dasar malaikat misalnya, penyusun Ya. partikel, penyusun dasar hantu itu seperti apa. Meskipun Ya. ada beberapa orang yang mencoba menjelaskan fenomena hantu malaikat dengan konsep-konsep kuantum seperti kuantum tunneling, kuantum Hmm. entanglement dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya itu kan spekulasi filosofis ataupun ya interpretasi spiritual spiritual saja gitu. Bahkan Ya. cenderung pseudoscience kan, bahkan keliru gitu, menyesatkan. Ya. Jadi kalau misalnya uh, kita bisa tahu bahwa partikel penyusun hantu itu seperti apa, ya kita kita bisa ukur mereka. Dan kalau kita bisa ukur mereka, ya bukan ranah spiritual lagi, sudah masuk ke ranah empiris karena bisa kita amati kan, bisa kita Siap. ukur gitu. Siap. Betul, Bang. Baik. Em, Kalau dari yang Bang Muin ketahui, kan memang diskusi mengenai, nah ini uniknya ya, kayak meskipun tadi Bang Muin mengatakan bahwa the supernatural itu bukan ranah science, tapi somehow science itu memang suka ditubrukkan dengan the supernatural. Seakan-akan. Karena menarik. Ya karena menarik, betul. Nah, seakan-akan memang ada direct konflik dengan ini. Aku sebagai seorang yang religious, aku melihat science itu bukan sebagai musuh dari iman. Aku melihat itu sebagai, jadi ini mungkin pandangan aku ya, aku melihat di saat Tuhan menciptakan dunia, maka this empirical world akan show himself, akan menunjukkan dirinya sebagai creator, bukan membatalkan dirinya. Akan tetapi certain tafsiran itu bisa mengacaukan harmoni tadi antara sains dengan iman. Nah, tapi aku tidak bisa memungkiri bahwa memang ada argumen-argumen baik mengenai let's say untuk eksistensi Tuhan yang menurut aku not necessarily bisa dijawab oleh sains. Nah, ini mungkin ini yang pengen aku tanyakan kepada Bang Muin. Kira-kira apakah sains bisa menjawab um, how we all got here gitu, origins of the universe. Kita tahu bahwa memang Big Bang terjadi, tapi apa sih yang menjadi kausa dari Big Bang itu? Kira-kira apakah sains akan bisa menjawab itu, Bang? Uh, Sains tidak bisa menjamin kebenaran yang mutlak ya. Sains Hmm. itu kan sifatnya tentatif sementara kan. Kebenaran dalam sains itu sifatnya tentatif sementara. Hmm. Jadi mengenai awal mula alam semesta, sains sampai saat ini belum bisa memberikan kepastian apa yang Hmm. terjadi sebelum Big Bang misalnya kan, apa yang menyebabkan Big Bang. Hmm. Jadi untuk saat ini yang dilakukan oleh para saintis adalah membangun model, ya kan? Hmm. Nah, model-model yang dibangun oleh fisikawan teoritis saat ini itu adalah uh, model-model yang mencoba untuk menjawab pertanyaan eksistensialis tadi, apa yang menyebabkan Big Bang kan? Hmm. Dan itu model yang sudah dibangun saat ini, diantaranya misalnya seperti No Boundary Proposal milik Stephen Hawking yang bilang bahwa alam semesta bisa bisa muncul uh, begitu saja tanpa ada penyebab eksternal ya. Kemudian ada juga Eternal Universe yang bilang bahwa alam semesta tidak punya awal dan akhir, tapi berevolusi dari masa lalu, dari Minestak hingga ke masa depan Prestak hingga. Jadi nggak ada awal yang mutlak yang butuh penciptaan gitu. Kemudian ada juga Cyclic Universe, di mana alam semesta bisa saja mengalami ya, yang namanya siklus Big Bang, kemudian jadi Big Crunch, kemudian berulang tanpa titik awal yang jelas gitu. Jadi Big Hmm. Bang, Big Crunch, Big Bang lagi, Big Crunch, begitu begitu seterusnya. Ya. Dan ada yang menarik lagi yaitu model quantum creation, ya itu fluktuasi kuantum ya. Jadi kalau kita tinjau alam semesta ini sebagai sebuah sistem kuantum yang sangat besar, maka alam semesta itu bisa saja memunculkan atau misalnya fluktuasi kuantum dalam dunia partikel itu bisa saja memunculkan alam semesta dari keadaan vakum. Vakum ini tidak benar-benar vakum ya, tidak Ya. benar-benar empty. Jadi dari fluktuasi kuantum itu bisa memunculkan alam semesta dari keadaan vakum tanpa memerlukan penyebab klasik berupa uh, entitas supranatural dan lain sebagainya. Karena Ya. hukum-hukum fisika di level kuantum mengizinkan hal itu terjadi gitu. Hmm. Nah, semua model-model ini bukan model asal-asalannya. Model-model ini dikembangkan dari teori-teori yang sudah mapan seperti teori relativitas umum dan Hmm. mekanika kuantum. Yang mana teori relativitas umum dan mekanika kuantum, kalau kita ragukan itu ya ragukan juga teknologi yang kita miliki saat ini. Kayak misalnya Hmm. laptop yang kita gunakan saat ini kan, ada Hmm. chips yang mana itu ada fenomena kuantum tunneling di situ. Uh, oh sorry, bukan chip, transistor ya.
transistor. Uh, Sejauh ini kan tidak ada teknologi yang uh, tidak menggunakan transistor kan. Hampir semua teknologi menggunakan transistor, dan transistor itu dasarnya di mekanika kuantum. Ya, yang salah satunya itu efek kuantum tunneling tadi. Jadi kalau kita meragukan teori mekanika kuantum atau relativitas umumnya, bagaimana dengan teknologi yang kita miliki saat ini kan? Nah, model-model yang saya sebutkan tadi itu dibangun berdasarkan teori-teori tadi, teori yang sudah mapan ini, relativitas umum dan mekanika kuantum. Ya. Jadi model-model ini dibuat sebenarnya untuk menjawab misteri awal mula alam semesta, di mana hukum-hukum fisika yang kita punya itu seperti relativitas umum itu runtuh di momen Big Bang itu. Dan Ya. menariknya, yang saya apresiasi dari sains itu adalah tidak ada satupun dari model ini yang mengklaim dirinya paling benar. Mereka selalu terbuka untuk diuji dan direvisi jika bertentangan dengan realitas. Kita ambil contoh model no boundary proposal milik Stephen Hawking ya. Jadi model no boundary proposal ini sebenarnya konsisten dengan teori yang sudah ada, yaitu gabungan antara mekanika kuantum dengan relativitas umum Einstein, dan sedikit metode PET integral karya Feynman, salah satu fisikawan juga, peraih Nobel. Tapi sayangnya model ini sudah sulit dibuktikan karena memerlukan data dari kondisi awal alam semesta yang sangat ekstrim tadi. Jadi dari perspektif sains, alam semesta bisa saja muncul tanpa penyebab eksternal. Problemnya, ya mungkin teman-teman dari filsafat mencoba untuk membuktikan ini dengan argumen-argumen filosofis. Ya, bagi saya itu agak sedikit tidak nyambung, mungkin bisa diperdebatkan. Tapi uh, buat saya, kalau kita mau membantah model sains, ya kita juga buat model-model lain di mana alam semesta itu butuh penyebab berupa uh, Tuhan misalnya kan, atau hal-hal supernatural lainnya. Siap. Terima kasih, Jadi Bang. itu Ada mungkin banyak yang ya pandangan saya. Siap. Ada banyak yang pengen aku dive in dan tanyakan di sini. Ini mungkin karena aku jarang kedatangan seorang saintis, jadi aku berharap Bang Muin bisa bantu aku di sini. Menurut Bang Muin, tadi kan Bang Muin sempat menyebutkan banyak model ya. Mana yang paling masuk akal? Kita sempat pernah diskusi soal ini ya, dan sebelumnya saya pernah bilang bahwa menurut saya yang paling mungkin menurut saya paling masuk akal itu adalah eternal universe ya, alam semesta uh, apa abadi gitu. Jadi dia berkembang dari Minnesota ke Pleistocene. Tapi saya ubah ubah pikiran lagi, berubah pikiran gitu. Saya kalau melihat lebih cenderung ke quantum creation sih, karena kan fenomena kuantum itu real ya, di mana partikel-partikel virtual itu bisa muncul dan menghilang begitu saja gitu, tanpa penyebab gitu. Orang bilang, oh bukan tanpa penyebab, tapi penyebabnya itu belum diketahui saja. Tapi saat ini fenomena eksperimen menunjukkan bahwa partikel-partikel virtual tadi itu muncul tanpa penyebab gitu. Jadi untuk saat ini ya kita mengakui itu, menganggap itu sebagai sesuatu yang muncul tanpa penyebab. Tapi lagi-lagi kalau misalnya ada penemuan baru yang misalnya membuktikan bahwa oh penyebabnya misalnya A atau penyebabnya B, ya berarti ya kita siap untuk mengubah pendirian lagi kan. Jadi untuk saat ini mungkin quantum creation bagi saya mungkin lebih make sense gitu, ketimbang misalnya no boundary proposal atau misalnya eternal universe gitu. Siap. Baik, Bang Muin. Aku mungkin sedikit bingung tentang kenapa para saintis itu suka menjadikan alam semesta itu the exception. Kenapa kita suka mengecualikan alam semesta di saat kita ngomongin soal hal-hal yang tampaknya sangat simpel, seperti apa yang menyebabkan alam semesta ini, what caused it to exist gitu. Aku adalah seseorang yang teryakinkan bahwa kita nggak mungkin memiliki alam semesta yang sifatnya eternal. Jadi kalau seandainya kan kita memiliki jumlah hari yang tak terhingga di masa lalu, maka kita harus melewati jumlah hari yang tak terhingga untuk mencapai di masa kini. Tapi kalau kita melewati jumlah hari yang tak terhingga, kita harusnya tidak akan mencapai pada saat ini gitu. Itu adalah mungkin pandangan aku yang sangat amatir mengenai hal ini. Sehingga aku mengetahui ada beberapa hal yang bisa kita observe dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kayak ada yang namanya principle of sufficient reason ya kan. Bahwa sesuatu itu ada, ya alasannya bisa dua, karena dia bergantung pada hal lain yang menyebabkan keberadaannya, atau dia memang ada secara mutlak karena memang properti atau sifatnya itu menjadikan dirinya tuh harus ada gitu. Nah, sewaktu kita melihat misalnya ada gelas ya kan, atau ada laptop, atau ada
apa misalnya kayak lemari gitu, kita intuitively kita tahu bahwa ini tidak mungkin ada by accident atau without reason gitu. Tapi ada alasan terkait kenapa dia di sini. Sehingga kenapa kita tidak bisa apply itu kepada alam semesta? Bahwa kita mengatakan ya alam semesta nggak mungkin terjadi begitu saja, tapi there must be some reason tentang kenapa dia bisa ada di sini gitu. Oke, interesting ya. Jadi pertanyaan soal apakah alam semesta itu punya punya penyebab atau tidak, kalau kita pikir secara logika, maka jawabannya alam semesta harus punya sebab pertama. Alasannya Hmm. sederhana, kalau semua hal butuh penyebab, lalu penyebab itu juga butuh penyebab lagi, terus begitu sampai tak berujung, maka kejadian hari ini tuh nggak akan pernah terjadi. Ibarat kita Hmm. mau pinjam buku ke teman, tapi teman itu harus pinjam dulu ke, ke orang lain, lalu orang lain itu harus pinjam lagi ke orang lain, dan seterusnya. Tanpa akhir kan. Pada akhirnya ya buku itu nggak akan sampai ke kita kan. Maka logikanya harus ada batas, alias sebab pertama yang memulai semuanya. Nah, soal apa itu sebab pertama, di sini perdebatannya bisa beragam ya. Ada yang Betul. bilang itu adalah Tuhan, jadi opsi pertama Tuhan. Ada juga yang bilang hukum-hukum alam itu sendiri ada begitu saja, atau bahkan ada sesuatu yang lain yang belum kita ketahui sampai saat ini. Nah, Hmm. secara logika kita bisa meyakini atau berpikir bahwa tidak mungkin tuh alam semesta bisa muncul dari ketiadaan absolut gitu kan, Hmm. tanpa apa-apa sama sekali. Nah, itu secara logika. Tapi sayangnya alam semesta itu bekerja uh, bahkan berada di luar logika intuitif kita. Jadi kalau kita mau menerapkan logika intuitif kita ke alam semesta itu sangat-sangat ini tidak relevan karena alam semesta maupun dunia mikroskopis seperti fenomena partikel tadi itu bekerja bertentangan dengan logika intuitif kita. Kayak misalnya segala sesuatu harus butuh penyebab ya di dunia partikel partikel-partikel itu bisa muncul dan menghilang begitu saja tanpa ada penyebab gitu. Sama kayak alam semesta juga kan. Nah, dilakukan oleh para fisikawan adalah membangun model gitu, Hmm. membangun model untuk menjangkau itu. Dan model-model yang mereka buat itu bisa bisa memunculkan uh, atau membawa mereka pada kesimpulan bahwa alam semesta bisa saja muncul tanpa penyebab. Jadi kadang Hmm. alam semesta itu atau fenomena alam itu bekerja uh, tidak sesuai dengan logika intuitif kita. Kayak kita bilang harus ada penyebab, tapi alam semesta tidak bekerja seperti itu. Jadi kita harus observasi itu. Kita bilang ada penyebab, tapi apa penyebabnya gitu? Apa penyebab alam semesta bisa muncul gitu? Nah, kita nggak tahu Hmm. sampai saat ini kan. Makanya fisikawan membangun model dan model yang konsisten secara matematis saat ini ya model yang sudah yang saya sebutkan sebelumnya kan. Hmm. Jadi secara Oh, logika memang tidak masuk akal, tapi sayangnya alam semesta tidak bekerja sesuai dengan logika intuitif kita, bertentangan dengan logika intuitif kita. Oke. Aku mau tanya, di saat Bang Muin bilang logika intuitif itu artinya apa? Kayak misalnya kita bilang, kayak misalnya kita punya apa argumen rasional ya, bisa misalnya kita bilang bahwa uh, benda berat itu jatuh lebih cepat dibandingkan dengan benda yang ringan kan. Itu secara intuitif kita mengatakan kita bisa bisa itu make sense tuh. Benda yang berat pasti jatuh lebih cepat daripada benda yang ringan. Tapi apakah itu terjadi dalam realitas? Ya kan? Itu masuk akal bagi kita. Tidak mungkin benda yang ringan lebih cepat jatuh ke tanah kan? Tapi ternyata alam bekerja tidak seperti itu, ya kan? Ternyata setelah dilakukan pengukuran atau eksperimen, baik benda yang ringan maupun berat itu sama-sama jatuh ke tanah dalam waktu yang bersamaan. Jadi benda jatuh itu tidak bergantung pada masanya gitu. Secara intuitif kita mengatakan bahwa oh ini masuk akal nih, masuk akal bahwa benda yang berat jatuh lebih cepat dibandingkan benda yang hmm. ringan. Hmm. Tapi alam bekerja dengan cara yang berbeda. Ternyata setelah Hmm. dilakukan eksperimen, ditemukan bahwa benda yang jatuh tidak bergantung pada masanya. Sama juga kayak alam semesta. Kita berpikir bahwa alam semesta harus punya penyebab. Penyebabnya kan, penyebab pertama misalnya. Secara logika itu masuk akal. Tapi Hmm. apakah alam semesta bekerja seperti itu? Ya kita belum tahu. Baik fisikawan Hmm. maupun mungkin para teolog atau filosof itu mungkin punya jawaban atas itu kan. Tapi kan Hmm. lagi-lagi sains bekerja berdasarkan evidence gitu, Ya. bukti. Jadi sebagus apapun teori kita, kayak model-model tadi yang saya sebutkan tadi, sebagus apapun, seindah apapun model mereka, entah itu secara matematis ataupun kerangka teoritisnya, kalau tidak ada bukti eksperimen yang membuktikan itu, ya model itu hanya sebatas indah secara teoritis, tapi fiksi Hmm. dalam realitas gitu. Hmm.
Aku akan mencoba menyanggah itu Bang, izin. Tadi kan Bang Mun mengatakan seperti contohnya kayak kita secara intuitif mengatakan benda berat akan jatuh lebih cepat daripada benda yang ringan. Tapi nyatanya setelah dilakukan eksperimen tidak seperti itu. Betul ya? Tapi bukankah eksperimen itu dilakukan dalam kondisi vakum? Sementara di saat kita ngomongin benda, misalnya kayak ngomong sama aku nih gitu, aku bukan seorang saintis, apakah benda berat akan jatuh lebih cepat daripada benda ringan? Aku kan bilang iya. Karena yang ada dalam pemikiranku adalah dalam kondisi sekarang gitu. Kayak non vacuum conditions gitu. Sehingga aku merasa itu it's not really a good argument gitu, karena di situ ada dua hal yang berbeda gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, aku melihat logika bukan hanya sebagai cara berpikir tapi sebagai sebuah hukum. Jadi kayak ada yang misalnya law of non contradiction gitu. Ini kayak aksioma-aksioma logis ya yang sifatnya aku rasa true in every possible world gitu. Kita mengatakan kalau dalam filsafat ada dunia mungkin ya kan, dan ada dunia realita gitu. Dalam dunia realita misalnya presiden sekarang adalah Pak Prabowo, tapi dalam dunia mungkin bisa aja Pak Ganjar atau Pak Anies yang menang gitu. Ada gitu. Nah, tapi hukum logika, laws of logic itu true atau benar di setiap dunia mungkin yang ada. Artinya kita tidak akan menemukan dunia di mana ada benda yang let's say memiliki 4 sudut tapi tidak memiliki sudut di saat yang bersamaan gitu. Karena ini akan pose a contradiction gitu. Nah, sehingga mungkin Bang Mun bisa bantu aku understand ya bagaimana Abang mengatakan bahwa semesta bekerja di luar logika intuitif gitu. Maybe that's true, tapi mungkin itu bekerja di luar logika intuitif karena orangnya tidak tahu cukup banyak soal dunia nyata dan logika. Tapi kalau misalnya dia memahami aksioma-aksioma logis ini, maka dunia akan bekerja selaras dengan hukum logika itu. Dan beberapa prinsip logis yang menurut aku come into play, misalnya adalah ex nihilo nihil fit. Dari ketiadaan ya tidak ada yang muncul gitu. Dan ini bahkan orang seperti aku lagi baca Madilog ya, baru bab 1 sih soal logika mistika, dan dia bahkan mengakui gitu kayak ketiadaan tidak bisa menghasilkan sesuatu. Nah, dari ini coming from someone yang berusaha untuk mendebunk logika mistika itu. Nah, menurut apa tanggapan Bang Muin soal ini? Oke, soal ini tadi ya, logika ya. Jadi bagi saya, kebenaran logika itu tidak merepresentasikan kebenaran realitas gitu. Itu bagi saya, artinya Oke. logika itu memberi kita batasan rasional, mana yang masuk akal, mana yang absurd. Tapi dia belum bisa menjawab pertanyaan apa yang benar-benar terjadi di realitas. Nah, kalau untuk menjawab apa yang benar-benar terjadi di realitas, ya kita butuh evidence, dan itu wilayah empiris, wilayah sains gitu. Sama kayak kita duduk-duduk nongkrong, ya kan? Tiba-tiba ada gelas yang jatuh di dapur misalnya. Hmm. Secara logika, it must be something there, kan? Harus ada sesuatu di sana yang menjatuhkan benda itu. Tapi pertanyaannya, apa yang menyebabkan benda itu jatuh kan di dapur misalnya? Ya kita Hmm. nggak tahu apakah itu kucing, tikus, atau pencuri. Ya kita nggak tahu sampai kita bisa membuktikan itu. Jadi Ya. kenapa eviden itu sangat 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 krusial dalam sains? Karena siapapun bisa membangun argumen-argumen logis yang terdengar rasional, tapi belum tentu bisa merepresentasikan realitas yang sebenarnya. Kayak misalnya dalam matematika. Dalam matematika itu kita bisa bikin dimensi yang lebih dari 4 dimensi, Hmm. ya kan? Kita hidup di 4 dimensi kan, 3 dimensi ruang, 1 dimensi waktu, gitu. Hmm. Tapi dalam matematika juga kita bisa bikin dimensi sampai 11 dimensi atau bahkan 100 dimensi. Kalau 11 dimensi misalnya di teori string. Teori string itu kan memerlukan yang namanya dimensi ekstra kan. Tapi apakah itu faktual? Apakah itu terjadi dalam realitas? Ya belum tentu. Sampai sains benar-benar bisa membuktikan itu. Jadi Hmm. kenapa sains itu ngotot sekali dengan bukti evidence? Ya kalau nggak ada bukti itu ya model-model yang saya sebutkan tadi semuanya, kayak misalnya Hmm. eternal universe, cyclic universe, quantum creation, boundary proposal, teori string, itu semuanya benar, ya kan? Hmm. Hmm. Tapi apa yang membuat teori-teori ini benar gitu? Apakah teori-teori ini semuanya merepresentasikan realitas? Ya, kita butuh kita butuh evidence gitu. Ya. Makanya kalau kita bilang alam semesta itu butuh penyebab, ya kita harus buktikan. Sains butuh evidence gitu. Kalau Hmm. logika ya, secara logika ya kita harus akui bahwa tidak mungkin tuh alam semesta bisa muncul begitu saja tanpa penyebabnya gitu. It must be, apa namanya? Dia harus punya sebab pertama gitu. Kalau enggak ya nggak akan ada kejadian hari ini kan. Ya, betul. Jadi ya secara logika seperti itu. Saya sepakat itu secara logika, tapi kalau secara sains kita butuh evidence gitu. Baik. Izin Bang,
aku masih nggak mengerti kenapa abang itu membedakan antara logika dengan science gitu. Karena menurut aku science operates with logic as well gitu. The real world operates according to the laws of logic as well gitu. Maksudnya kayak uh, maksudnya kita nggak akan bisa melihat ke setiap galaksi yang ada, ya mungkin nggak akan bisa juga gitu ya. Tapi kita akan tahu by logic gitu loh, bahwa tidak akan ada planet yang memiliki 4 sudut tapi tidak memiliki sudut di waktu yang bersamaan gitu. Itu tidak mungkin gitu. Dan kita nggak memerlukan evidence untuk itu karena laws of logic seperti itu stands true by definition di setiap dunia yang ada. Dan tadi di saat Bang Muin ngasih analogi soal kita lagi di ruangan tiba-tiba ada gelas yang jatuh, secara logika kita mempertanyakan harus ada something yang menyebabkan dia jatuh. Tapi secara scientific we need to find evidence apa yang menyebabkan dia jatuh, betul ya? Tapi dalam analogi ini baik sains maupun logika sepakat bahwa harus ada penyebab tentang kenapa gelas itu bisa jatuh. Nah, the problem yang aku lihat adalah kadang-kadang saintis itu bisa mengatakan alam semesta tidak membutuhkan penyebab gitu. Jadi ini bukan analogi yang sama gitu kalau menurut aku, Bang. Menurut Abang gimana? Iya, karena tadi lagi-lagi sains itu kan bekerja berdasarkan model kan, model matematis Mhm. yang mereka ada berbagai macam model ya. Ada salah Mhm. satunya itu model matematis yang dikembangkan oleh para ilmuwan untuk menjangkau hal-hal yang tidak bisa kita indrai gitu, atau kita Mhm. jangkau dengan instrumen kita. Mhm. Kayak misalnya relativitas umum Einstein itu kan dibangun berdasarkan kerangka matematis kan, Mhm. matematis, kerangka matematis gitu. Eh, Mhm. kayak misalnya dia bisa memprediksi bahwa ketika ada dua black hole yang saling mengorbit itu bisa memunculkan yang namanya gelombang gravitasi. Dan Mhm. selama itu tidak bisa dibuktikan secara eksperimen, maka itu hanya sebatas teori saja. Tapi Mhm. kan sudah dibuktikan kan bahwa ternyata ada gelombang gravitasi atau ada black hole misalnya. Itu kan prediksi yang muncul dari persamaan matematisnya Albert Einstein kan. Mhm. Tapi jadi sains itu seindah apapun teori yang kita punya, sebagus apapun matematisnya, kalau tidak ada evidence ya tidak akan dipercaya oleh para ilmuwan Mhm. gitu. Jadi Oh. berdasarkan evidence, sains itu selalu Mhm. menuntut evidence gitu. Mhm. Kalau kalau logika ya mungkin berbeda lagi gitu. Oh, oke. Em, Ya silakan silakan dibantah karena memang uh, kayak misalnya soal-soal tadi kan tidak mungkin ada lingkaran yang punya sisi empat atau di mana. Secara logika kan tidak mungkin kan. By definition lingkaran harus punya lingkaran itu tidak tidak punya sisi gitu. betul. Semenjak kita bilang lingkaran punya sisi ya berarti itu bukan lagi lingkaran namanya kan. Kita mau cari di alam semesta kecuali kita ubah definisi kita gitu atau Betul. mungkin di alam semesta lain mungkin ada aturan-aturan yang berbeda tapi selama di dunia kita ya lingkaran itu ya kumpulan titik-titik di mana jaraknya dari pusat itu ya selalu sama gitu jadi dia tidak Mhm. punya sisi by definition seperti itu tapi alam Mhm. semesta itu pengecualian karena ya mereka bekerja berdasarkan model-model yang para ilmuwan buat dan model itu harus bisa divalidasi uh, melalui eksperimen dan lain sebagainya. Selama itu belum bisa divalidasi ya tidak akan dipercaya juga oleh para ilmuwan, tidak diterima gitu di Baik, kalangan Bang. para ilmuwan. Jadi hukum non kontradiksi itu berlaku di level kita tapi tidak di level alam semesta. Itukah yang Bang Muin pengen katakan? Uh, Gimana? Maksudnya hukum non kontradiksi tidak berlaku di level alam semesta itu maksudnya kayak gimana, Bang? Coba kasih Kan saya contoh eh, misalnya. Tadi Bang Muin sempat mengatakan kayak ya memang secara definisi eh, misalnya kotak itu memiliki 4 sisi dan lingkaran tidak memiliki, sehingga tidak mungkin secara logis kita bisa kita akan tahu bahwa tidak akan ada kotak yang memiliki tidak akan ada bentuk yang memiliki 4 sudut tapi tidak memiliki sudut di saat yang bersamaan. That's impossible gitu. Nah, tapi tadi Bang Muin mengatakan alam semesta adalah pengecualian gitu. Nah, apakah Bang Muin sedang mengatakan bahwa hukum logika itu maksudnya berlaku di level kita nih, di level kayak aku bilangnya level normal, aku nggak tahu istilahnya apa nih, di level normal ini, tapi tidak berlaku di level alam semesta gitu? Iya, kenapa alam semesta ini jadi pengecualian? Karena bagi saya alam semesta ini kan sesuatu yang bisa diobservasi juga kan. Dalam hal ini kita bisa bangun kerangka-kerangka yang logis juga untuk bisa mengetahui fenomena apa yang terjadi misalnya di momen-momen awal Big Bang kan. Kan problem yang kita punya saat ini kan tidak ada satupun teori yang bisa
menjelaskan dan terbukti secara eksperimen apa yang terjadi sebelum Big Bang kan. Semua teori-teori mapan yang kita punya saat ini, misalnya relativitas umum maupun mekanika kuantum, itu mentok di titik singularitas Big Bang gitu. Jadi untuk menjangkau itu, ya para filosof mungkin bisa membangun argumen-argumen rasional ataupun logis untuk menjangkau, untuk menjawab pertanyaan apa yang terjadi sebelum Big Bang. Mungkin mereka memunculkan entitas supranatural, harus ada sesuatu gitu. Secara logis seperti itu. Tapi alam semesta, bagi para ilmuwan, mereka masih butuh eksplorasi gitu. Mereka masih pengen tahu tuh apa yang terjadi, apakah harus ada penyebabnya atau memang tidak ada penyebabnya sama sekali. Makanya mereka bangun model gitu. Gitu. Baik, Jawaban Bang. singkatnya itu ya mungkin ini agak sedikit bertentangan dengan logika yang kita punya ya, tapi ya begitulah kondisinya kan. Mereka bangun model konsisten secara matematis. uh, Ya, meskipun sampai saat ini belum ada bukti empirisnya ya, tapi ya dalam fisika seperti itu, dalam sains ya, secara umum, itu ya kita bangun model, dan model itu harus konsisten secara matematis dan bisa membuat prediksi gitu. Hmm. Dan ketika prediksinya itu bisa dibuktikan atau diverifikasi dalam dunia nyata, ya Hmm. model itu bisa diterima secara universal, tapi sifatnya tentatif, bukan kebenaran mutlak. Hmm. Ini aku sangat susah memahami bang tentang karena aku nggak mengerti kenapa memang sains tuh membutuhkan evidence gitu. Aku meyakini itu, tapi kayaknya keliru untuk mengatakan bahwa laws of logic tidak berlaku pada level alam semesta. Kayak let's say satu tambah satu itu sama dengan dua. Maka apakah di saat kita mendekati laws of semesta itu jadi breakdown gitu? Kayak I don't think so gitu. Enggak. Ya, 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 saya sepakat. Secara logika memang harus ada sesuatu gitu, ada penyebabnya gitu. Tapi kan bagi para ilmuwan, alam semesta itu kan bekerja uh, tidak berdasarkan logika formal kita kan, logika yang kita punya kan. Banyak fenomena yang bertentangan dengan logika intuitif kita. Kayak misalnya ini, uh, geometri Euclid, jumlah sudut segitiga itu jumlahnya 180 derajat kan. Tapi apakah itu merepresentasikan realitas? Ya faktanya alam semesta itu melengkung, tidak datar seperti geometri Euclid. Alam semesta itu apa geometri yang dipakai itu adalah geometri non Euclid. Artinya jumlah sudut segitiga siku-siku itu bisa lebih dari 180 derajat atau bisa kurang dari 180 derajat karena ruang melengkung. Dan fenomena ruang melengkung ini itu sudah diprediksikan oleh Einstein dalam persamaannya bahwa ruang waktu itu melengkung akibat hadirnya massa yang sangat masif kan. Jadi matahari bisa melengkungkan ruang waktu sehingga ketika cahaya uh, itu datang, dia bisa ada namanya gravitational lensing kan, di mana cahaya itu bisa melengkung karena efek gravitasi kan, dan itu bisa dibuktikan. Hmm. Jadi kalau kita pakai logika kayak misalnya kita bilang bahwa jumlah sudut segitiga siku-siku itu harus 180 derajat, yaitu berlaku di ruang datar. Sementara Hmm. ruang uh, alam semesta ini kan tidak datar, dia melengkung, ya kan? Betul, Jadi Bang. hal-hal yang terdengar, iya iya Oh. iya. Izin bang, tapi analogi yang barusan abang kasih, analogi yang barusan abang kasih itu adalah dua kondisi yang berbeda kan, gitu. Kayak yang satu pada ruang datar, yang satu pada ruang yang melengkung gitu. Ini aku sekali lagi berbicara dari posisi yang tidak tahu banyak soal sains ya bang. Akan tetapi kita lagi sehingga kita tahu bahwa oke, Euclidean geometry itu bergantung pada sebuah kondisi tertentu gitu. Kalau misalnya kondisinya berubah, bahwa kita harus beralih kepada uh, apa mungkin rumus atau cara penghitungan atau konsep yang berbeda gitu. Akan tetapi kita kembali misalnya kepada prinsip tadi ex nihilo nihil fit, out of nothing nothing comes, atau law of non contradiction. Bukankah itu memang itu sifatnya mutlak di setiap level, di setiap kemungkinan? Ya, ya, kalau kalau kita bicara sekali lagi dalam konteks logika ya, Hmm. itu memang sangat tidak masuk akal. Kita sepakat soal itulah. Saya juga Hmm. sepakat bahwa secara logika tidak mungkin alam semesta ini muncul dengan sendirinya kan. Harus ada sesuatu gitu, harus ada penyebabnya gitu. Tapi kan eh, fenomena alam eh, itu ya seperti yang saya katakan ulang-ulang tadi bahwa kadang
eh, apa terjadi di luar logika intuitif kita. Dalam arti fisikawan itu tidak puas dengan jawaban bahwa harus ada penyebab pertama terhadap alam semesta kan. Mereka membangun model. Sekali lagi ditekankan sains itu penekanannya di model kan. Kalau kita mau bangun alam semesta di mana alam semesta bisa muncul dari ketiadaan mutlak, ya bisa saja seperti eternal universe tadi kan. Itu konsisten secara matematis. Sekali lagi. Jadi fisikawan memberikan alam semesta pengecualian karena mereka punya model yang bisa dipertanggungjawabkan kan. Dan Hmm. selagi itu masih model ya masih bisa diubah-ubah gitu. Hmm. Jadi kalau Baik, Bang. soal yang tadi hukum non kontradiksi ya jelas tidak mungkin kan. Tapi kalau kalau kita bicara dalam konteks sains ya itu bangun model, buat model yang bisa merepresentasikan itu. Betul bang. Em, Mungkin aku Saya coba jawabanku dari mungkin dulu. tidak memuaskan kan, tapi, tapi Nggak apa-apa, secara Bang. umum seperti itu ya. it's okay bang. Eh, Kayak tadi kan di awal aku sempat bertanya sama Bang Muin, apakah pembuktian empiris dan eksperimen adalah salah satunya satu-satunya cara untuk kita bisa mencapai kebenaran, untuk mengetahui kebenaran. Dan Bang Muin mengatakan tidak, ada cara lain. Nah sekarang aku lagi mencoba untuk introduce, let's say, aku bukan introduce, aku lagi mencoba untuk lihat mana model yang masuk akal, mana yang tidak gitu. Dan aku sedang mengatakan bahwa ada prinsip logis misalnya seperti tadi ex nihilo nihil fit, dari ketiadaan tidak akan ada sesuatu yang muncul gitu, kayak, tapi for some reason itu kan it's a logical argument, tapi for some reason Bang Muin tetap resort kembali kepada pembuatan model yang sifatnya tuh empiris dan eksperimental gitu. Nah kayak bukankah ini ada sebuah kontradiksi gitu, karena di awal Bang Muin mengatakan nggak harus empiris dan nggak harus eksperimental gitu, tapi waktu kita membahas ini Bang Muin kembali lagi harus eksperimental, harus empiris. Bukankah itu sebuah kontradiksi, Bang? Saya melihatnya bukan soal kontradiksi. Saya di awal saya bilang bahwa ada pengetahuan yang tidak mesti kita dapatkan melalui uh, sains kan. Jadi Hmm. sains bukan satu-satunya alat yang bisa kita gunakan untuk memperoleh pengetahuan. Ada juga Hmm. filsafat, logika dan lain Yes. sebagainya. Di situ tuh uh, saya mau bilang bahwa pengetahuan-pengetahuan soal hal-hal supranatural itu mungkin masuk di wilayah filsafat atau agama gitu. Agama juga bisa memberikan kita pengetahuan gitu. Tapi kalau Oke. sains membatasi dirinya gitu. Soal alam semesta itu bisa kita observasi gitu. Hmm. Mengenai apakah kita bisa observasi langsung atau indirect, itu beda beda konteks. Dalam arti kalau misalnya fenomena Big Bang kita kan tidak bisa observasi langsung. Yang bisa kita Ya. lakukan adalah membangun model matematis gitu untuk bisa Hmm. memprediksi apa yang terjadi sebelum Big Bang misalnya, gitu Siap. kan? Jadi kalau konteksnya itu pengetahuan spiritual, itu bukan ranah sains dan kita bisa peroleh pengetahuan itu melalui filsafat dan lain sebagainya atau agama. Tapi kalau pengetahuan sifatnya itu empiris, ya kita butuh sains. Mungkin kita Oke. butuh agama atau ya rasionalisasi untuk Baik. menjangkau sains juga, tapi konteksnya sudah beda kan. Baik. Artinya di saat Bang Muin mengatakan sains itu bukan satu-satunya jalan untuk kebenaran, Bang Muin sedang mengatakan sesuatu yang sifatnya di luar kapasitas sains. Betul. Iya, benar-benar. Tapi jika berkaitan dengan jika berkaitan dengan dunia kita secara jasmani, maka memang sains hanya satu-satunya cara untuk bisa mencapai kebenaran. Betulkah? Iya, benar. Baik. Maksudnya hal-hal yang bisa kita indrai, kita observasi dan kita ukur Baik. dampaknya gitu. Baik. Izinkan aku nanya ini, Bang. Tentunya pasti ada galaksi yang belum kita selidiki. Betul ya, Bang? Pasti pasti ada karena alam semesta ini begitu besar. Katakanlah katakanlah let's say manusia punah let's say 5.000 tahun dari sekarang, dan kita masih belum memiliki kemampuan untuk mendeteksi atau mempelajari setiap pelosok yang ada di semesta yang besar ini. Kira-kira menurut Bang Muin, apa jawaban sains di saat aku nanya, ada nggak sih di luar sana planet yang memiliki 4 sudut tapi tidak memiliki sudut di saat yang bersamaan? Jawaban sains kira-kira akan seperti apa? By definition itu sains akan menjawab itu salah karena secara definisi sudah salah gitu kan.
Sains Hmm. itu meskipun butuh bukti, dia tidak bisa menentang sesuatu yang by definition itu sudah ini salah kan. Jadi Baik. kalau ada tadi apa lingkarannya, Iya. lingkaran yang punya empat sisi tadi ya. Hmm. Ya by definition lingkaran harus punya, kecuali kalau kita ada di alam semesta lain misalnya di mana aturan-aturan itu beda lagi, yang mungkin. Tapi sejauh definisinya bahwa lingkaran itu punya sisi empat, apa lingkaran itu tidak punya sisi ya, uh, kita mau cari sampai ke alam semesta manapun itu tidak akan bisa ini ketemu Hmm. bahwa ada lingkaran yang punya empat sisi. Hmm. Jadi by Baik. definition Hmm. seperti kita nggak butuh pembuktian empiris untuk membuktikan itu kan. Baik, Bang. Nah, tapi mungkin itu poin aku, bahwa bahkan bisa kita membicarakan sesuatu yang masih dalam kapasitas sains. Maksudnya, sains bisa aja gitu menyelidiki setiap galaksi yang ada, tapi given the amount of time yang kita miliki and the amount of knowledge yang terbatas, mungkin kita nggak bisa lakukan itu. Jadi it's not like science can't, tapi lebih tepatnya kita sebagai subjek yang belum bisa melakukan itu. Dan barusan Bang Mun sudah mengakui bahwa empirical observation dan eksperimen bukan satu-satunya cara untuk kita bisa mencapai sebuah kebenaran, betul kan? Betul ya. Bukankah dengan demikian berarti berarti memang tidak semua yang di dalam empirical world ini atau physical world ini membutuhkan empirical observation dan eksperimen, Bang? Iya, kayak misalnya fenomena hal-hal yang di luar, kayak matematika kan. Kayak Hmm. matematika itu kan ada akar min satu, ada Hmm. imajiner gitu. Imajiner itu Hmm. eksis dalam matematika gitu. Dan benar 100% gitu. Hmm. Tapi apakah kita bisa melihat itu dalam dunia nyata? Ya, kita nggak pernah melihat akar min satu apel, akar min satu kuda, akar min satu laptop yang Betul. melayang-layang di atas ini Betul. kan. Betul. Tapi secara matematis itu eksis Betul. gitu. Sama kayak dimensi ekstra tadi kan. Kita bisa membangun uh, aksioma ataupun definisi di mana alam semesta itu punya dimensi yang lebih banyak. Tapi Hmm. ya itu hanya benar secara matematis, tapi belum tentu mewakili realitas gitu. Hmm. Jadi sains itu lebih menekankan evidence karena bagi sains kalau kita tidak butuh evidence berarti semua hal itu yang terdengar logis bahkan ngawur pun itu bisa diterima. Tapi begitu ketatnya sains itu sampai dia membatasi dirinya pada eksperimen gitu. Baik. Jadi Baik. kebenaran itu disebut kebenaran kalau bisa diuji lewat eksperimen. Tapi kalau kita Baik. bicara Baik. dalam konteks logika ya iya benar. Kita nggak butuh, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita Hmm. buktikan dalam sains. Karena memang sains itu membatasi dirinya. Dia membatasi dirinya Baik. sendiri gitu. Dia Baik. terbatas karena membatasi dirinya sendiri. Baik, Bang. Aku butuh jawaban ya atau tidak. Jadi artinya sebagai seorang scientist, Bang Muin, sebagai seorang yang let's say mengambil that scientific mindset. Artinya sewaktu aku tanyakan adakah planet di luar sana, di galaksi yang belum kita lihat, yang belum kita telusuri, yang memiliki 4 sudut tapi tidak memiliki sudut sama sekali, jawaban seorang saintis tuh ya ada atau tidak ada atau tidak tahu. Tidak ada karena by definition lingkaran itu harus punya tidak punya sudut. Betul. Karena saya tidak Tap- bisa membantah definisi gitu, betul. kecuali Dan kita artinya, mendefinisikan ulang. betul. Dan Jadi artinya, bagaimana? Maksudnya konteksnya Bang Der mau bilang bagaimana? Mau bilang bahwa alam semesta itu punya penyebab gitu? Bukan, Bang. Aku sedang jadi yang aku berusaha untuk Oke, pahami, secara logik ya, logik. kita sedang membahas epistemologi, kan, Bang? Bagaimana cara kita bisa mengetahui sesuatu yang ada gitu? Bagaimana kita bisa discover kebenaran? Aku rasa di sini ada clash dari perspektif kita, which is definitely okay gitu ya. Tapi aku tidak bisa memahami uh, kenapa bisa kita mempelajari dunia jasmani kita, science is the only way. Science ini dalam konteks biologi, fisika, kimia dan matematika gitu ya. Kenapa harus seperti itu? Apakah matematika nggak masuk ke rumpun itu, rumpun IPA itu? aku mungkin ngobrol dari Matematika seorang itu yang, tidak masuk ke ya, matematika tidak hmm, masuk ke empirical science. oke. Matematika masuk ke formal science sama kayak Oh, logika. betul. Jadi Oke. logika matematika itu Hmm, masuk ke formal science. oke. Sementara empirical science itu kimia, biologi, fisika. Nah, Oke. menarik tadi itu bahwa kita nggak mesti butuh pembuktian empiris untuk melihat apakah ada planet lain di luar sana. Itu kita tidak butuh itu karena apa namanya ya? Kita butuh bukti empiris, tapi bukan satu-satunya. Karena misalnya dulu Isaac Newton itu
dia kan merumuskan hukum-hukum geraknya kan, dan secara matematis dia memprediksi bahwa uh, planet Uranus itu kayak dia bergerak, planet Uranus ya, itu dia bergerak lingkar, dia mengorbit itu orbitnya itu tidak seperti biasanya, kayak ada sesuatu yang menarik dia gitu. Hmm. Kayak tertarik gravitasi oleh benda lain di sekitarnya dia itu gitu. Hmm. Dan Hmm. Isaac Newton melalui persamaan geraknya itu memprediksikan planet itu harus ada planet Hmm. lain di situ tuh yang membuat planet Uranus itu tidak bergerak Hmm. seperti biasanya tuh, biasanya Ya, gitu. Biasa logat timur saya keluar langsung. ya, nggak apa-apa. Heeh. Jadi para ilmuwan pada saat itu mereka meragukan persamaan gerak yang dimiliki oleh Newton ini nih. Apakah Hmm. rumus persamaan matematisnya ini salah atau ada planet lain yang memang membuat planet Uranus ini bergerak tidak tidak sebagaimana mestinya gitu. Hmm. Namun karena mungkin pada saat itu nama Newton sangat besar, jadi ilmuwan-ilmuwan seperti Urbain Le Verrier itu melakukan pengamatan untuk membuktikan itu, dan Hmm. ternyata ditemukan planet Neptunus. Bahwa ada Hmm. planet Neptunus di situ tuh yang membuat gerak planet Uranus itu tidak seperti biasanya. Jadi Siap. dari situlah kita bisa mengetahui bahwa hanya dengan logika matematika murni kita bisa memprediksi ada eksistensi planet lain selain Uranus tadi kan. Hmm. Itu hanya by logic saja, secara matematis saja gitu. Kita bisa Betul. membuktikan itu tanpa melakukan. Tapi lagi-lagi kalau misalnya tidak lakukan observasi, kita tidak akan ada yang tahu bahwa ada planet Uranus di situ kan. Baik. Jadi Baik, Bang. matematika bisa kita konstruk untuk membuat prediksi, tapi lagi-lagi kalau misalnya itu belum ditemukan oleh sains, ya kita belum bisa jadikan itu sebagai kebenaran kalau dalam sains ya. Hmm. Tapi dalam matematika itu tetap benar, konsisten gitu. Baik, Bang. Terima kasih untuk ininya, infonya. Aku baru tahu. Em, jadi untuk recap supaya kita bisa move on, Bang. Artinya di saat tadi aku memberikan pertanyaan soal adakah planet yang memiliki 4 sudut tapi tidak memiliki sudut di saat yang bersamaan di, let's say, galaksi anta berantah, secara logis Bang Muin akan mengatakan tidak ada. Tapi secara science empiris Bang Muin akan mengatakan tidak tahu. Apakah betul? Um, well, kayaknya by definition tidak mungkin gitu. Sains Tidak tidak bisa mungkin. Hmm. membuktikan sesuatu. Iya, sains tidak bisa membuktikan sesuatu yang sudah bertentangan dari awal dengan definisinya gitu. Siap. Bagaimana I- caranya kita membuktikan? hmm. Iya. Dengan demikian, Jadi uh, kita nggak butuh pembuktian empiris untuk itu. Mengatakan baik, bahwa Bang. tidak ada lingkar segitiga yang Hmm. apa, tidak punya Hmm. sudut sekaligus. Betul, Bang. Dengan demikian apakah kita bisa sepakat sedangkan kita berdua bahwa kita bisa mengetahui hal-hal di dalam dunia jasmani ini selain daripada empirical observation. Tapi dengan melakukan penalaran, kita bisa melakukan itu juga gitu. Kita bisa mengetahui sesuatu ada atau tidak ada. Apa Apakah kita kita bisa bisa Iya, sepakat kita bisa kalau itu? melakukan penalaran. Kita bisa Hmm. melakukan penalaran yang konsisten secara logis, logika. Hmm. Tapi lagi-lagi, kalau kita mau jadikan itu sebagai kebenaran empiris, ya sains butuh evidence gitu. Gitu. Baik. Kalau secara penalaran, ya boleh-boleh saja gitu. Kita bisa Hmm. meyakini itu sebagai sebuah kebenaran kan. Tapi Baik. apakah itu merepresentasikan realitas yang sesungguhnya? Ya kita butuh bukti, bukti empiris gitu. Baik. Siap. Oke, Bang. Oke, Itu terima kasih. in my Hmm. humble opinion. Iya, nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Kita boleh Aku masih, berbeda ya, nggak apa-apa kita iya, berbeda soal ini ya. betul, Bang? Nggak apa-apa banget. Oke. Tadi kan kita udah tadi ngomongin soal lebih ke knowledge ya. Aku jadi pengen tahu kayak apakah menurut Bang Muin, maksudnya dengan model yang Bang Muin tadi anut apa namanya tadi model alam semestanya? Anu sih, maksudnya saya paparkan saja, bukan bukan paparkan. anu. Ya, ya. Apa nama modelnya Bang? Maksudnya model-model alam semesta itu tadi ya. Yang menurut Bang Muin tadi paling masuk akal? Kayak quantum creation tadi kan, yang Quantum fluktuasi creation. kuantum. Oke. Apakah baik Bang? Apakah kalau begitu meskipun quantum creation mungkin tidak mengetahui em, apa yang menjadi penyebab dari alam semesta, tapi apakah quantum creation eh, mengatakan bahwa memang diperlukan sebuah penyebab meskipun kita nggak tahu penyebabnya apa? Enggak, model-model yang dibangun itu uh,
bahwa alam semesta muncul begitu saja tanpa penyebab, karena dia anggap alam semesta itu semacam sistem kuantum yang sangat besar. Karena kan Hmm. fenomena dalam dunia mikroskopik itu kan bertentangan dengan logika intuitif kita kan. Kayak misalnya Mhm. partikel seperti elektron bisa berada dalam dua keadaan sekaligus Mhm. dalam waktu bersamaan misalnya, atau misalnya uh, partikel itu, misalnya elektron itu punya sifat dualitas, gelombang sekaligus partikel gitu. Itu kan bertentangan dengan logika intuitif kita, kayak pengalaman sehari-hari kita tidak mungkin kita ini kan Hmm. alami itu kan. Hmm. Tapi in fact itu terjadi dalam dunia mikroskopik. Hmm. Dan di dunia mikroskopik juga ada fenomena di mana partikel-partikel virtual, partikel-partikel mikroskopik itu muncul dan menghilang begitu saja tanpa penyebab gitu. Nah, itu Hmm. coba diterapkan di alam semesta. Dan ketika diterapkan di alam semesta, di mana kita lihat alam semesta sebagai sebuah sistem kuantum yang sangat besar, ya berarti alam semesta bisa saja muncul tanpa penyebab gitu. Baik bang. Tapi dari mana asalnya network of quantum tadi, sistem kuantum tadi? Nah, itu dia problemnya. Kita nggak tahu Hmm. kan. Oke. Jadi pertanyaan itu pertanyaan yang sangat eksistensialis dan sampai saat ini fisikawan belum belum mengetahuinya. Jadi kalau Hmm. misalnya ya kita kita saat ini punya uh, teori kandidat ya, kandidat theory of everything kan, yang mana Mhm. dipercaya bahwa ketika theory of everything itu berhasil dipadukan, maka kemungkinan besar kita bisa menjelaskan fenomena awal mula alam semesta kita. Kayak Hmm. misalnya apa yang terjadi sebelum Big Bang itu, apakah Big Bang itu butuh penyebab, apa yang menyebabkan Big Bang. Dari theory of everything itu kita bisa bisa kalau misalnya kita bisa gabungkan ya, theory of everything itu adalah gabungan dari mekanika kuantum, dunia mikroskopik dengan dunia makroskopik, yaitu Hmm. gravitasi. Saat ini kan yang sudah bisa disatukan itu adalah gaya elektromagnetik, nuklir lemah sama nuklir kuat. Sementara Hmm. ketika kita mau bawa gravitasi ke ranah uh, mikroskopik ini, kayak kita mau gabungkan dengan tiga gaya fundamental lain, elektromagnetik dengan nuklir lemah sama nuklir kuat, itu terjadi masalah gitu. Hmm. Makanya fisikawan itu punya ambisi untuk menyatukan, kalau misalnya tiga gaya ini, uh, yang nuklir lemah, nuklir kuat sama elektromagnetik sudah berhasil disatukan, itu fisikawan meyakini bahwa gravitasi ini suatu saat nanti bisa disatukan dengan tiga gaya fundamental lain ini. Jadi Hmm. ketika itu terjadi, maka lengkaplah teori kita, yaitu teori of everything, yang Hmm. diyakini bisa menjelaskan segala sesuatu, hampir semua yang ada di alam semesta ini, termasuk fenomena yang terjadi sebelum Big Bang gitu. Nah, Baik. problemnya sampai saat ini empat gaya ini belum berhasil disatukan gitu. Ya. Jadi kita kita ini stuck di situ tuh. Nah, kalau Hmm. misalnya ya kita 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 berandai-andai suatu hari nanti teori of everything ini berhasil dicetuskan, maka kita mungkin saja bisa mengetahui fenomena apa yang terjadi sebelum Big Bang, mengetahui Hmm. hal-hal yang memang di luar kapasitas kita gitu kan. Hmm. Tapi itu akan memunculkan pertanyaan baru lagi, apa yang Hmm. kenapa bisa muncul teori of everything, dari mana teori of everything ini berasal? Hmm. Kan pertanyaan akan terus berlanjut seperti itu kan. Nah, kalau kita Betul. tanya lagi sampai setingkat itu, maka ya fisika akan stuck lagi. Kita nggak tahu Hmm. gitu. Betul, betul bang. Em, tapi untuk mengulang pertanyaan yang sama, artinya mungkin ini aku baru tahu ya. Artinya Big Bang itu memang ada something sebelum Big Bang. Kalau menurut model yang Bang Muin paparkan tadi ya, bahwa Big Bang itu dia kayak muncul dari tadi a sea of quantum system ya, dari sebuah lautan sistem kuantum gitu ya. Um, ha-ha. Nah, tapi apakah sains itu mengatakan bahwa harus ada penyebab bagi keberadaan quantum system itu sendiri gitu, karena maybe that's not nothing kan ya, ya nggak sih, kayak kita nggak bisa mengatakan universe came out of nothing gitu. Ya, bisa. Yang jelas ya, kembali lagi saya ulang-ulang terus ya, Hmm. model-model yang mereka bangun gitu. Hmm. Fisikawan membuat model, bisa saja membuat model di mana alam semesta itu tidak butuh penyebab eksternal sama sekali. Buktinya sudah banyak, Hmm. November Proposal, Hmm. cyclic universe dan lain sebagainya kan. Hmm. Uh, tapi secara logik memang tidak mungkin gitu. Tapi secara Hmm. sains ya, sains bisa saja membangun model di mana alam semesta tidak butuh penyebab. Nah, soal Hmm. quantum creation, untuk saat ini kita tidak tahu penyebab partikel virtual itu muncul karena apa gitu. Hmm. Makanya kita bilang untuk sementara kita tahu bahwa
ada sesuatu yang terjadi tanpa penyebab gitu, Baik. yaitu terjadi di ranah mikroskopik. Nanti suatu hari kalau kita punya pengetahuan berkembang, terus teknologi cukup mumpuni, mungkin saja kita tahu, oh ternyata fenomena partikel virtual muncul dan menghilang itu ya penyebabnya A misalnya atau B misalnya. Nah, kalau itu terjadi ya kita siap untuk mengubah lagi pandangan kita kan. Jadi sains Siap. itu seperti itu. Sebagus apapun kebenaran yang kita punya hari ini, sekredibel apapun itu sifatnya tentatif sementara. Jadi ketika ada bukti baru ya kita semua harus siap move on, Hmm, ya kan, siap. menerima teori yang ada. Tapi lagi-lagi teori yang ada pun masih sifatnya tentatif. Siap. Jadi tidak ada kebenaran mutlak dalam sains gitu. Bang Muin, ini adalah pertanyaan terakhir untuk diskusi kita hari ini. Tadi kita udah engage dalam diskusi yang menarik banget karena ini sekali lagi perspektif yang baru ya untuk aku, dan aku uh, merasa enjoy dengan diskusi kita tadi. Um, Menurut Bang Muin, apakah seseorang, kan tentunya di Indonesia ini banyak yang masih beragama, tapi aku rasa ada baiknya juga mereka untuk bisa mempelajari sains gitu. Menurut Bang Muin, apakah seseorang tetap bisa percaya Tuhan while at the same time juga menjadi seorang yang scientific? Oh, oke. Uh, Very interesting question ya. Jadi saya mau mau apresiasi juga kepada Bang Deren ya, karena banyak insight yang saya dapat dari pertanyaan-pertanyaan tajam dari Bang Deren. Nah, apakah seseorang bisa tetap menjalankan ibadah dalam agamanya sembari melakukan uh, aktivitas di di aktivitas-aktivitas akademik, khususnya di bidang sains kan? Ya bisa saja. Faktanya banyak ilmuwan-ilmuwan uh, legendaris, misalnya Newton, terus Wolfgang Pauli, dan beberapa ilmuwan modern seperti misalnya John Polkinghorne, terus ada Freeman Dyson, ya yang begitu taat menjalankan ajaran agamanya, dan juga salah satu peraih Nobel seperti Abdus Salam ya, yang beragama Muslim tapi aliran Ahmadiyah. Dia itu sangat religius, tapi ya aktif melakukan riset di bidang sains gitu. Jadi bagi saya tidak ada masalah sih. Tapi memang ada juga ilmuwan yang semakin mendalami sains, semakin menjauhkan dia dari Tuhan gitu. Iya. Jadi ya kita harus fair saja. Sains itu bisa berdampak beda-beda kepada setiap orang kan. Ada yang Betul. mendalami sains semakin ada yang bilang bahwa semakin banyak ilmu kita, semakin mendekatkan kita pada Tuhan. Tapi ya di sisi lain, ada juga ilmuwan-ilmuwan yang memang semakin mendalami sains, semakin menjauhkan mereka dari Tuhan gitu. Jadi Ya. ya uh, simply put, ya kita masih bisa beriman sembari jadi saintis gitu. Baik Bang. Dan kalau misalnya orang-orang mau cari abang, mau bukan cari dalam konteks negatif ya, maksudnya ingin lihat konten Bang Muin di mana. Serem banget ya. Salah, salah. Kalau misalnya orang-orang ingin kayak melihat konten Bang Muin di mana, apa yang diproduce, mereka bisa lihat kemana Bang? Oke. Kalian bisa berkunjung ke channel saya, Bawah Pohon Sains. Di sana saya sudah menjelaskan tentang bagi teman-teman yang orientasinya itu di fisika. Cek, cek. Iya, masuk. Oh, saya kira ngelek. Sorry. Enggak. Oke, jadi bagi teman-teman yang pengen belajar fisika, baik secara konseptual maupun matematis, kalian bisa lihat channel saya, karena di situ saya jelaskan fisika, baik itu penurunan rumusnya maupun konsep-konsep fisika secara populer, dan juga ada beberapa video saya yang memang mengoreksi kesalahan beberapa public figure gitu. Dan menurut saya, learning from mistake itu salah satu cara bagi kita untuk memahami materi dengan mudah gitu. Karena kalau kita bisa tunjukkan salahnya di mana dan kita ikuti itu dengan baik, maka saya yakin kita bisa ini kan memahaminya dengan baik kan. Jadi bagi saya learning from mistake itu juga salah satu alternatif di mana kita bisa belajar sains dengan baik gitu. Baik, Ah Bang. ya itu. Dan ya mungkin sedikit ini ya. Saya mau berterima kasih banyak ya kepada Bang Darren karena telah mengundang mengundang saya. Ini mau terakhir nih ya. Boleh, boleh. Jadi terakhir Hmm. ya, saya mau ucapkan terima kasih karena saya nun, pada saat Bang Deren apa chat saya di Instagram kemarin itu saya ndak melihat ya karena banyak ini kan kita mungkin belum saling follow-followan kan. Jadi eh, Betul.
pesannya itu masuk di mana gitu. Jadi saya baru lihat oh ternyata ada pesan nih. Dan itu pun dikasih tahu sama Bang siapa? Bang Fuad ya. Mungkin ya. Siapa? Ya Bang Bang Fuad Fuad. dia chat Hmm. saya. Ya, baru saya lihat ini pesan oh ternyata ada pesan Bang Der. Dan saya lihat konten-kontennya tuh. Saya langsung masuk ke channelnya dan saya lihat oh wow ternyata banyak sekali konten-konten yang menarik di situ tuh. Dan salah satu yang membuat saya terinspirasi itu adalah video Bang Deren bersama William Craig gitu kan. Hmm. Nah, itu jadi motivasi saya untuk mengundang Prof. Dev kemarin tuh. Jadi kemarin kan saya sempat ngobrol sama Prof. Dev tentang relasi antara sains dan agama kan. Ah, Ya. dan itu to be perfectly honest, saya terinspirasi dari Bang Deren. Jadi, ah, ya. Nah, yang pengen saya sampaikan adalah jangan jangan pernah berhenti berkarya selama kita masih diberikan nafas kehidupannya. Kita tuh nggak pernah Betul. tahu sejauh mana karya kita itu bisa berdampak buat orang lain. Kadang karya-karya kita di media sosial, di YouTube, Instagram dan lain sebagainya yang hanya ditonton oleh segelintir orang itu bisa jadi titik balik buat hidup seseorang dan bisa saja Ya. suatu hari nanti orang itu mungkin bakal mengatakan bahwa saya bisa sampai di sini atau hidup saya bisa berubah seperti ini salah satunya itu karena karya-karyanya Bang Deren atau karya-karyanya Bang Fuad atau Bang Bang siapa God and Beyond itu Kang Bang Yadi. Yadi ya. Kang Ya. Yadi. Nah itu jadi ya saya hanya mau luangkan sedikit waktu untuk berterima kasih karena telah menginspirasi. Semoga ke depan karya-karya Bang Deren bisa ditonton oleh banyak orang dan itu bisa menginspirasi lebih banyak lagi gitu. Amin. Semoga Bang Muin juga sama ya. Aku sejujurnya ya, aku tuh merasa agak keren waktu kemarin ngelihat interview sama siapa namanya sama Profesor Dave karena selama aku SMA IPA itu aku selalu nonton video-video dia untuk tahu penjelasan lebih lanjut soal sains iya. Dan aku tahu dia memang belakangan ini juga banyak bikin konten mendibang popular religious figures kayak Kent Hovind ya. Dia juga banyak eh, ngebahas Kent Hovind gitu. Dan aku pas ngelihat muncul juga nih dengan seseorang yang aku kenal itu jujur keren sih. Jadi aku juga sama very inspired dengan Bang Muin dan thank you Bang Muin karena udah bersedia ngeluangin waktu 1 jam setengah ini untuk kita bisa ngobrol bareng. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk kunjungin channelnya Bang Muin dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you guys. Dadah.